aku kanker limfoma. Aku posisinya itu sedang mempersiapkan pernikahan. Kamu belum foto studio loh. Ya udah, saat itu aku weekend ke mall ke foto studio tuh. Nah itu aku lagi sisiran rambut, mulai ada kerontokan rambut di situ. Kalau nanti aku menikah, aku nggak punya rambut gimana ya? Aku bilang. Hai teman-teman behind the story, welcome back bersama gue Brian. It's good to see you again. Dan hari ini kita akan dengar cerita yang sangat menguatkan dari seorang penyintas kanker limfoma. Dia akan cerita banyak hal, dari hidup yang punya pengharapan sampai akhirnya bisa menikah dan tetap bisa bekerja dan seterusnya. Dan hari ini kita akan diberkati lewat cerita beliau. So please give a big round of applause buat Kak Indah, teman-teman. Halo. Kak, thank you so much sudah datang ke Behind the Story. Pertama-tama mungkin Kak Indah boleh perkenalkan diri dulu kali ya, backgroundnya apa, kerjaannya apa, dan seterusnya ke teman-teman. Oke, halo semuanya, nama aku Indah Carolina. Saat ini usiaku 33 tahun. Oke. Aku saat ini masih aktif bekerja di perusahaan tambang di Gading Serpong. Oke. Well, Kak, mungkin boleh langsung ceritain tentang kanker limfomanya. Mulai terdeteksi kanker limfoma di tahun berapa? Aku diagnosa dokter itu Agustus 2022. Oke. Jadi sebelumnya sekitar Juli atau Agustus aku ngerasa ada keluhan di tubuhku. Oke. Jadi di bagian payudara sebelah kiri aku ada benjolan. Oke. Nah saat itu aku pikir karena kayak kelenjar keringet ya, karena mungkin karena keringet, terus aku coba ganti sabun, terus aku sambil cari-cari ke dokter mana ya, aku takutnya karena kulit kan. Terus akhirnya coba ke dokter breast, dokter payudara di rumah sakit Siloam itu. Terus aku juga waktu itu sharing ke orang tuaku gitu, ke mamaku saat itu. Terus ya udah segera diobatin, dicek dulu ke dokter. Saat itu aku ya bingung antara mau ke dokter payudara atau ke dokter penyakit dalam atau penyakit kulit gitu. Oke. Saya kira aku memutuskan untuk ke dokter payudara. Di situ aku dicek pertama kali itu di USG Mamai, sebelah kiri sebelah kanan. Terus di situ aku ditemukan benjolannya itu 3 cm. Jadi Oke. dia ukur tuh USG. Nah di sebelah kanan itu dia ada kayak kista-kista kecil. Oke. Itu jenisnya kayak FAM gitu. Nah dokter bilang kamu punya resiko, dibilang gitu. Terus saat itu waktu Agustus 2022 aku posisinya itu sedang mempersiapkan pernikahan. Oke. Jadi udah siap tanggal, udah siap DP gedung, di jadwalnya itu di Desember 2022. Oke. Jadi which is 4-5 bulan lah ya, Iya. menjelang pernikahan. Nah saat itu ya udah, aku belum cerita tuh ke tunanganku. Kami statusnya udah tunangan saat itu. Aku belum cerita sampai pemeriksaannya jelas gitu. Tapi aku ke dokter, aku bilang aku ke rumah sakit, aku ada keluhan gini. Terus dari dokter, aku juga bilang ke dokter waktu itu, dok aku ada rencana menikah gitu. Terus dia bilang ini ada benjolan yang harus diobatin, dibilang gitulah. Terus itu dokter sempat nunda dulu tes sebulan, jadi nggak langsung ditangani sama dokter. Jadi sebulan dulu aku suruh balik lagi, terus ngelihat percepatan selnya itu cepat apa enggak gitu. Jadi dia dilihat itu jinak atau ganas. Oke. Nah sebulan aku kembali lagi itu udah tambah 1 cm. Jadi awalnya sekitar 3, terus 4. Terus dokter waktu itu dia bilang mau langsung tindakan operasi. Terus aku ditanya coverage, Oke. proteksi lah Yeah. gitu. Yeah. Terus saat itu ya udah itu aku tanya ke agenku kan. Terus kamu punya dokter tuh saat itu cuma bilang kamu punya proteksi pribadi nggak, dia bilang gitu. Aku bilang aku punya kantor dok, ya udah cepet aja ditangani. Maksud saat itu aku kayak sedang berlomba dengan waktu untuk aku mempersiapkan pernikahan gitu, sedangkan aku di diagnosa dokter yang kayak gitu. Kenapa sih dokter nggak mau cepet aja, ya udah operasi kelar, misalkan
apa itu lemak. Jadi aku tuh nggak tahu, maksudnya lemak itu benjolan bisa diangkat udah selesai beres gitu. Jadi aku bisa nyiapin nikah. Ternyata dokter nanya itu dulu gitu. Terus akhirnya, dan itu waktu itu bukan dioperasi ya. Jadi dokter itu ngelihat kondisinya kita juga, maksudnya jejak pasiennya itu usia berapa, terus gendernya, terus kayak udah nikah atau belum gitu. Jadi waktu itu aku di biopsi. Jadi selnya itu diambil jaringannya sedikit gitu untuk dicek di labnya gitu. Agustus 2022. Iya, Agustus 2022. Oke, lagi mau mempersiapkan pernikahan. Iya. Oke, waktu itu yang ada di pikiran itu belum tahu itu cancer ya? Iya, itu aku belum tahu itu cancer. Oke, taunya itu cancer tuh di bulan keberapa? Itu di sekitar September. Jadi cepet nih penanganannya. Aku balik lagi ke dokter yang sama. Terus dari dokter langsung biopsi, dijadwalin besok. Persis besokannya aku langsung minta izin ke kantor untuk Pak saya mau tindakan dokter segala macam gitu. Terus hasilnya kan 1 minggu. Nah ternyata 1 minggu itu aku pikir kayak kok rumah sakit kok pemeriksaan lagi gitu. Jadi aku mikirnya kayak kok kayaknya ini rumah sakit komersil ya. Maksudnya kok pemeriksaannya kok lama banget, ya udah langsung aja tindakan gitu. Dia sampai nanya aku punya limitasi proteksinya itu berapa, dia tanya gitu kan. Terus ya udah dok aku punya asuransi kantor, ya udah pakai aja langsung aja, aku bilang gitu kan. Terus ternyata ya udah itu terus dicek biopsi, aku biopsi seminggu ternyata ada 2. Jadi diagnosanya ada 2. Satu itu ke payudara atau ke limfoma. Nah dari biopsi itu naik lagi pemeriksaannya ke imunohistokimia. Nah itu ditunggu lagi 1 minggu lagi. 1 minggu lagi baru hasilnya tegakin. Dari situ aku firm kanker limfoma gitu. Nah di situ aku dapat, itu kan bahasa lab kan hasil pemeriksaannya waktu itu aku baca tuh kayak berusaha cari tahu apa sih, maksudnya kan itu kan istilah-istilah medis yang awam ya secara kita baca gitu kan. Aku searching, aku googling gitu, agak ngeri tapi aku penasaran juga kenapa kok maksudnya pemeriksaannya lama banget gitu. Terus ini masih naik lagi dari IHK, aku dioper lagi ke dokter penyakit dalam. Sampai aku firm itu aku limfoma gitu. Jadi cepet ya, jedanya sebulan ya? Sebulan. Agustus ke dokter, September udah firm ini kanker limfoma. Iya. Dengan kondisi lagi preparation mau wedding, terus firm kanker limfoma, what was in your mind waktu itu? Aku takut sih. Yang aku takutin, aku gimana ngomong ke calon suamiku. Dia bisa menerima aku dengan kondisiku yang seperti itu apa enggak. Terus aku harus cerita ke calon mertuaku juga, keluarganya. Maksudnya kan kita menikah bukan cuman sama pribadinya aja, tapi juga keluarganya juga. Dia juga masih tahu kondisiku kayak gitu. Terus saat itu udah hasilnya udah ditegakkan, aku bilang dokter juga, dok aku punya rencana menikah di Desember, dibilang gitu. Terus dari dokter tidak menyarankan untuk ditunda karena sifatnya itu agresif. Tidak menyarankan untuk ditunda pengobatannya. Pengobatan, Ya, pengobatannya tidak disarankan untuk ditunda, segera untuk diobatin gitu. Nah, salah satu caranya cuman kemoterapi. Jadi akhirnya aku bilang dan aku ajak juga calon suamiku ketemu dokternya. Untuk tahu kondisiku, aku harus kemoterapi. Dan aku juga ngomong ke calon mertuaku saat itu. Dan puji Tuhan, mereka mendukung aku untuk pengobatan. Tanpa mikirkan gimana nanti kondisi aku ke depan, aku masih punya harapan untuk hidup lagi apa enggak. Terus aku masih bisa beraktivitas seperti orang normal apa enggak gitu. Maksudnya ya penanganannya lebih cepat lebih baik dari ya intinya aku menerima dukungan sepenuhnya dari keluargaku, calon suamiku, juga
keluarganya calon suamiku untuk aku melakukan kemoterapi. Waktu itu apa yang calon suami kakak waktu itu, yang sekarang jadi suaminya, apa yang dia bilang pertama kali waktu akhirnya, oh aku nih kanker limfoma gitu, ingat nggak? Waktu itu aku di tempat ngopi ya, aku cerita apa adanya. Dan aku cerita sampai ya, aku ngomongnya susah sih, tapi dia mengerti apa yang aku takutkan gitu. Terus, tapi aku bersyukur, aku merasa tidak dihakimi. Tidak ada satu kalimat pun yang keluar dari mulutnya, kok kamu bisa kena, dari mana? Wow, Kamu makan apa? Sejak kapan? Nggak mencari tahu, kayak nggak menghakimi atau mempersalahkan aku gitu. Tapi dia meyakinkan aku, meneguhkan aku untuk ya kita jalanin sama-sama. Kita hadapin sama-sama. Saat itu mungkin kalau biasa kata-katanya ya udah ya memang cuman bisa dihadapin aja, mau gimana gitu. Kalau bukan cuman dihadapin doang, ya emang cuman ya hadapin aja gitu. Kita sama-sama kita jalanin gitu. Aku ngobrol sama beberapa narasumber yang kuundang. Kakak tuh orang ketiga yang diberkati Tuhan dengan suami yang hebat. Kemarin ada yang musisi, terus ada yang 2 orang musisi. Mereka juga adore suaminya banget. Di lowest point-nya suaminya tuh ada gitu. Ya, true love tuh ada guys. Jadi ya it's a good story gitu. So udah terdiagnosa kanker limfoma, udah di-open ke calon suami dan keluarga, semua support. Terus pengobatannya dengan cara kemoterapi. Kemoterapi yang pertama dilakukan di bulan? Sekitar bulan September pertengahan. September tengah. Iya. Nah, itu dokter udah bilang belum? Kira-kira kamu akan berapa kali kemo? Dari awal udah dikasih tahu atau di tengah perjalanan baru dikasih tahu? Dari awal itu dokter udah tahu. Jadi sebelum di kemoterapi semua dicek ya. Jadi kan udah IHK tadi, imunohistokimia, terus aku ke dokter penyakit dalam, aku di PET scan, terus kemudian aku di EKG, jadi dilihat dulu kondisi jantung, paru, terus semua organ-organ tubuh semuanya bagus apa enggak untuk terima obat kemo gitu. Nah dokter bilang kalau pengobatan kemonya akan dilakukan 6 kali, jadi satu paket, itu ada regimennya. Terus 6 kali ini dengan jarak 21 hari. Jadi setiap 21 hari itu kemo. Dari September? Iya. Jadi pernikahannya otomatis harus diundur? Waktu itu belum ada kepikiran untuk mundur. Karena yaudah, aku juga bilang sama dokter yaudah ya tetap dengan jadwal awal gitu. Dan suamiku juga bilang yaudah dengan kondisi awal. Akhirnya mulai berjalanlah kemo. Nah kemo itu tuh mungkin banyak kita juga nggak tahu ya kemo itu tuh seperti apa teknisnya. Bisa dijelasin nggak proses kemoterapi seperti apa, efek sampingnya seperti apa? Jadi kemo itu dia seperti infus saja. Jadi dia masuk lewat pembuluh darah. Jadi infus, obat-obatnya masuk dari situ gitu. Jadi sebelum kemo itu kita dicek lab dulu semuanya kondisinya bagus, HB-nya bagus, sel darah putihnya bagus, semua organ paru ginjal bagus gitu, tensi normal. Terus baru sebelum obatnya kemo itu ada obat pre-kemo. Jadi kayak obat pusing gitu. Terus paracetamol, terus obat lambung, obat nyeri, itu semuanya masuk gitu. Nah baru setelah itu obat kemonya masuk. Itu sekitar prosesnya 6-8 jam ya. 6 jam. Satu tabung gitu ya? Ada 5. Satu kali kemo 5 tabung? Iya, ada jenis 5 jenis obat. Di kemo pertama langsung ngalamin efeknya setelah berapa lama? Secepat sih, sejam segala macam gitu. Aku langsung muntah, diare itu 5-6 kali. Aku selama kemo, sebenarnya kalau kemoterapi itu dia efeknya di tubuh masing-masing orang itu berbeda. Karena
responsif tubuhnya masing-masing orang, tergantung dan daya tahan tubuhnya juga ya, maksudnya menerima obat gitu. Nah di aku, dan efeknya juga beda-beda gitu kan di setiap tubuh orang gitu. Nah di aku itu diare sama muntah. Itu setiap kali kemo aku pasti ngalamin itu, walaupun udah dikasih obat lambung ya, udah dikasih obat lambung, udah dikasih paracetamol, tapi tetap itu emang efek dari kemoterapi gitu. Oke. Gitu. Setiap kemo jadi ngalamin itu? Ngalamin itu. Jadi setiap 6 kali kemo pasti muntah, pasti diare? Iya, pasti muntah, pasti diare. Apakah mengalami kerontokan rambut juga? Iya. Itu di kemo keberapa? Atau dari awal udah mulai rontok? Dari kemo pertama, aku udah rontok. Oke. Awalnya itu dokter sih nggak bilang kalau akan rambut rontok ya. Maksudnya dokter nggak secara jelas ngasih tahu, karena dia bilang setiap orang beda-beda, ada yang nggak rontok, ada yang rontok. Ya udah, aku positive thinking, ya udah mau efeknya apapun yang penting aku sembuh. Saat itu gitu. Aku juga waktu itu mengutarakan kekhawatiranku gitu, ketakutanku ke calon suamiku waktu itu, kalau aku mengalami perubahan kayak gimana, kamu gimana gitu dengan kondisi fisik atau juga mental aku yang diserang lah, maksudnya gitu karena kemo ini. Maksudnya kita kan juga secara mental juga siap nggak ya untuk selanjutnya gitu. Jadi waktu itu aku bilang kalau aku rontok gimana ya, nggak usah dipikirin, yang penting nanti bisa tumbuh lagi. Dia cuma bilang itu dong, nanti bisa tumbuh lagi. Penting banget ya orang-orang terdekat supportnya. Iya, itu emang perlu sih lingkungan yang positif ya. Iya. Untuk nyemangatin, untuk ngedukung. Kayak di situ, oh ya udah. Dan aku ngerasa aku yakin dengan dokter yang saat itu gitu. Satu yang memang harus kita yakini bahwa dokter itu utusannya Tuhan. Aku yakin itu Tuhan pakai dokter ini untuk menyembuhkan aku. Dengan dokter bilang punya persentase kesembuhan yang tinggi, aku yakin dokter ini bisa menyembuhkan aku gitu. Jadi aku nggak ada kepikiran untuk alternatif dokter lain, alternatif rumah sakit lain, atau alternatif treatment lain gitu. Aku udah yakin sama dokter ini dan keluarga mendukung. Aku yakin itu Tuhan juga menuntun untuk semua proses yang udah dilewatin gitu, dan segala macam kemo. Dari proses 6 kali kemo tuh hal yang terberat tuh apa sih? Dan kakak tuh masih kerja nggak selama proses pengobatan 6 kali? Aku sempat masuk kerja waktu setelah kemo pertama. Jadi 10 hari itu setelah kemo itu kan dicek lab. Kalau kondisi labnya bagus, ya udah normal gitu. Sebenarnya pasien cancer itu yang kemo ya seperti biasa gitu, nggak yang maksudnya badannya lemes tidur gitu, nggak. Maksudnya kita tetap beraktivitas, tetap bisa menjalani kehidupan dengan normal gitu. Cuman memang daya tahan tubuhnya yang lebih mudah sensitif. Jadi kayak misalkan waktu itu aku pernah kena ujian aja langsung pusing, langsung sakit gitu. Jadi waktu itu udah dapat dari dokter 10 hari itu cek labku bagus. Aku masuk ke kantor tuh, tapi terus saat itu dari atasanku dapat izin untuk bisa WFH, gitu. Jadi itu juga aku syukuri bahwa kemurahan Tuhan. Aku bisa dapat izin untuk jalanin pengobatan yang which is waktunya nggak 1 kali 2 kali gitu, kemo 6 kali, dan nggak tahu ke depannya bagaimana, tapi Tuhan kasih hikmat juga buat tempat kerjaku untuk aku diberikan izin untuk jalanin treatment. Menarik, aku tuh sebenarnya agak penasaran, perjalanan Kak Indah tuh kayaknya meskipun ada cobaan, tapi kayak Tuhan juga provide banyak penolong nih. Keadaannya kantor dibuat calon mertua dibuat pasangan keluarga dokter dapetnya Nah, apa sih yang sebenarnya Kak Indah lakukan dari dulu kehidupan Kak Indah sebelum ini? Karena aku berasa kayak Tuhan sangat gracious gitu di kehidupan Kak Indah. Apakah Kak Indah benar-benar ikutin prinsip-prinsip yang Tuhan suruh Kak Indah lakukan selama hidup sampai akhirnya it's easy buat Kak Indah dapat banyak pertolongan? Karena aku yakin pertolongan tuh susah datang juga kalau kitanya nggak mau ditolong gitu. Nah, aku tuh berasa gimana cara Kak Indah menjalani hidup sebelum
cobaan ini datang gitu, prinsip-prinsip apa yang penting yang Kak Indah pegang sampai it's easy buat Tuhan tolong Kak Indah? Sebenarnya ya biasa aja, normal gitu, jalanin kehidupan, ya baca firman, saat teduh, nyanyi, pujian, penyembahan, dan kayak doa yang nggak harus kusuk lama gitu dengan kalimat-kalimat yang bagus, tapi dalam hati setiap langkah aku, ya aku menyertakan Tuhan gitu. Sama seperti kayak setiap pemeriksaan yang aku lewatin, itu aku dalam hati juga berdoa. Bukan dalam berdoa setiap malam iya, tapi setiap langkah pengobatan Tuhan tolong tuntun supaya prosesnya ini seturut kehendaknya Tuhan gitu. Aku cuman taat aja. Taat aja ya. Aku cuman ya udah jalanin aja deh bagian aku. Ya aku berasa kayak Indah kayak nggak neko-neko, hidupnya kayak lempeng. Lempeng-lempeng aja. Ya jadi kayak gampang juga buat Tuhan tolong, karena aku juga berasa Tuhan tuh juga kan dia sayang sama semua manusia ya. Dia mau tolong semua manusia, dia mau yang terbaik buat semua manusia. Tapi the fact that banyak manusia yang akhirnya hidupnya sulit, kelit utang lah, terus hubungan sama orang tua jadi nggak baik lah. Ya Tuhan juga susah tolong gitu untuk orang-orang yang nggak mau ditolong. Jadi aku berasa kayak Indah tuh, lempeng ya, kayak pertolongan, cobaan datang tapi juga Tuhan tolong dengan mudah, kayak Indah bisa ditolong dan seterusnya. It's very good story gitu. Tuhan kasih hal itu, pasti Tuhan punya rencana gitu. Dan kayak aku waktu itu nggak mikir aku akan nikah nggak ya. Ya udahlah, aku mau ngesampingkan nanti persiapan nikah ya tetap disiapin gitu. Tapi aku tetap menjalani kemoterapi ini dengan baik gitu. Jadi aku fokus, aku ngejalanin 6 kemoterapi, aku bisa, hal yang aku selalu ingat adalah makasih Tuhan, aku udah berhasil ngelewatin 1 kali kemo, tinggal 5 kali lagi. Di kemo kedua yang selalu aku ingat, makasih Tuhan, aku udah dikasih kekuatan, tubuhku bisa bertahan ngelewatin kemoterapi yang kedua, tinggal 4 kali lagi. Begitu terus sampai kemo. Aku bisa bertahan sampai kemo keempat, sampai kemo kelima, dan terakhir gitu. Jadi kayak ya mensyukuri aku bisa bertahan sampai saat itu gitu. Maksudnya mungkin banyak orang juga di luar sana yang di kemo keberapa udah nggak kuat gitu. Aku cuma bisa bersyukur, Tuhan makasih 1 hari lagi Tuhan masih kasih aku nafas. Aku masih dikasih hidup gitu. Kak, itu kemoterapi lu sampai botak total? Yes. Kan buat perempuan rambut tuh kayak mahkota ya? And then kakak mau menikah? Yes. Ceritain dong gimana journey menjelang pernikahan, terus peperangan di dalam diri apa yang terjadi, coba Kak ceritain. Jadi aku itu sebelum aku memulai, aku udah dapet jadwal kemo nih. Dan udah dapet jadwal untuk pre-wed. Jadi pas banget sebelum aku kemo, seminggu sebelumnya aku pre-wed dulu foto. Nah ada yang aku lupain, aku belum foto studio. Jadi waktu itu mamaku yang ingetin, kamu belum foto studio loh. Terus kan kayak aku kan kayak kejar-kejaran sama waktu ya. Aku harus kemo, kondisiku harus dijaga, terus mempersiapkan pernikahan. Jadi setelah aku kemo pertama 10 hari, itu kan aku cek lab. Nah itu belum ada kerontokan. Nah mamaku ngingetin nih, kamu belum foto studio loh. Ya udah saat itu aku weekend ke mall, ke foto studio tuh. Nah itu aku lagi sisiran rambut, mulai ada kerontokan rambut di situ. Terus saat kita makan siang, selesai foto, aku ngomong ke calonku saat itu, aku bilang, kalau nanti aku menikah, aku nggak punya rambut gimana ya? Aku bilang gitu. Terus, atau aku pakai rambut palsu ya? Aku bilang gitu. Terus saat itu dia nggak ada respon apa-apa. Jadi ya udah itu nggak usah dipikirin dulu deh, dia bilang, maksudnya gitu. Kamu nggak akan rontok, maksudnya kamu ya, maksudnya dia nggak, ya udah ya kalau botak nanti tumbuh lagi gitu. Tapi saat itu aku melihat dia itu siap dengan kondisi yang aku akan botak. Dan orang tua aku juga bilang gitu, aku nanti akan botak gimana ya? Thank you. Terus ya nggak apa-apa, kamu nggak usah pikirin gitu. Jadi
10 hari lah setelah aku cek lab, aku udah oke, aku pergi ke mall untuk foto studio. Dan itu mulai kelihatan rambut aku mulai banyak rontok di studio, aku ngeliat berceceran rambutku. Oke. Terus aku ngomong kayak gitu ke calonku, gimana ya nanti kalau misalkan nyebar pemberkatan, dan kalimatnya dia tuh, ya udah nanti kita retake momen pemberkatan 5 tahun lagi. Dia cuma bilang kayak gitu, dengan kamu punya rambut, dia bilang gitu kan. Ya one day aku berharap mudah-mudahan dikasih rezeki Tuhan bisa melakukan anniversary dengan kayak pemberkatan aku punya rambut dengan menikah gitu. Aku benar-benar kondisinya itu bald. Menikah. Jadi aku pakai tudung. Aku nggak pakai rambut palsu. Dan dia menghibur aku dengan kalimat itu. Ya nanti kita retake pemberkatan anniversary. Kalau Tuhan kasih rezeki. Aku jadi tertarik buat tahu tentang kisah cinta kalian berdua. Udah pacarannya tuh berapa lama, Kak? Kami pacaran itu nggak lama ya. 2019-2020 kami ketemu. Kami satu gereja. Jadi orang tua kami sebenarnya udah saling kenal karena sama-sama aktif di pelayanan. Dan aku kenal baik juga dengan orang tuanya. Gitu. Tapi karena dia waktu itu masih aktif kerja di Jakarta, pulang balik Jakarta, jadi aku belum terlalu kenal dengan dia. Jadi ada salah satu teman lah yang makcomblangin lah. Nah dari situ kami mulai dekat, gitu. Dan waktu itu kami juga pacarannya karena COVID, jadi seringnya tuh by phone atau video call atau Zoom meeting gitu. Jadi kayak intensitas buat ketemunya itu jarang. Tapi aku bersyukur sih dengan kayak gitu. Jadi kayak nggak yang aneh-aneh lah pacarannya gitu. Maksudnya ya udah kita memang quality time-nya berkualitas gitu. Maksudnya obrolannya memang obrolan yang berkualitas gitu. Terus waktu itu kan pacaran sebelum kejadian ini, ya kan? Apa yang menarik dari suami kakak sekarang waktu itu di awal-awal? Apa ya? Kenapa mau sama dia? Sulit. Ya, pertanyaannya gimana? Kriteria apa dari suami Kak Indah yang membuat Kak Indah mau hidup selama-lamanya sama this guy? Kalau dari sebelum aku terdiagnosa cancer ini, karena dia aktif pelayanan dan aku tahu keluarganya. Jadi nggak yang keluarga yang aneh-aneh gitu. Dan keluarganya juga kenal keluarga aku gitu. Jadi dari situ itu yang mematapkan aku lagi. Dan dengan ujian ini pun kayak semakin diyakinkan bahwa dia mau nerima aku dengan segala macamnya gitu, tanpa menghakimi dan menuntut aku hal-hal yang lebih gitu. Kalau dibalik, menurut Kak Indah, apa yang membuat suami Kak Indah, namanya siapa, Kak? Daniel. Apa yang membuat Kak Daniel yang lagi nonton, dia pasti nonton dong, mau sama Kak Indah, mau fight hidup selamanya sama Kak Indah? Aku kan bukan Daniel, jadi aku nggak tahu. Menurut Kak Indah, menurut Kak Indah kenapa dia mau sama Kak Indah? Menurutku, mungkin aku nggak aneh-aneh kali ya. Ya udah aku lempeng kali. Iya ya, emang kayaknya orangnya lempeng ya si Kak Indah. Iya. Ya karena menurutku kehidupan Kak Indah tuh kehidupan yang diberkati gitu. Karena fondasi-fondasi yang dibangun juga bagus. Hidupnya nggak neko-neko, pacarnya nggak neko-neko. Terus sama keluarga juga aman-aman aja. Terus nggak banyak keinginan-keinginan yang nggak perlu. Karena di luar sana banyak banget anak muda yang mengejar hal-hal yang sebetulnya tidak esensi untuk masa depan yang ideal. Cari pasangan yang keren, yang followernya banyak, yang nggak esensi gitu. Padahal to have a blessed life kayak Kak Indah, ya sebenarnya simple ya Kak ya. Jalan hal-hal yang bener aja gitu. Ada di komunitas, terus hidupnya dipakai buat melayani Tuhan. Dia ketemu pasangan juga di komunitas. It's very simple gitu, simple life. Waktu cobaan datang, ready gitu. Nah, boleh nggak Kak kasih pesan buat
anak-anak muda di luar sana yang lagi nonton, prinsip-prinsip apa aja yang krusial untuk mereka pegang, so when masalah datang bisa siap. Karena itu yang aku lihat dari cerita Kak Indah. Lempeng-lempeng, hidupnya prinsipnya teguh kayaknya, jadi nggak banyak neko-neko gitu. Cuma satu sih, pegang firman Tuhan aja udah. Pegang firman Tuhan aja. Dan lakuin. Oke. Susah nggak lakuin firman Kak? Sulit, tapi ya taat. Oke. Belajar taat ya? Belajar taat. Ikutin aja yang Tuhan bilang gitu. Oke. Saat teduh yang penting itu karena relasinya kita sama Tuhan gitu. Oke. Itu yang bangun relasi sama Tuhan. Wow. Yang itu sih yang menguatkan aku bisa ngejalanin semua proses kemo kehidupan sampai saat ini gitu. Masih bisa dikasih hidup itu, aku merasa kayak anugerah banget, masih bisa satu hari lagi bisa bernafas, bisa bangun lagi, tuh anugerah buat aku. Oke. Aku tuh ingat waktu Yesus makan malam terakhir sama murid-muridnya. Kan dia sempat jelasin ke murid-muridnya kalau aku nih pokok anggur, kamu tuh carangnya. Terus dia bilang, ya kalau kamu nggak nempel sama aku, there's no way you can survive. Kamu nggak bisa lakuin apa-apa kalau kamu nggak nempel. Dan I think kehidupan Kak Indah ini contoh orang yang nempel sama pokok anggur gitu ya. Bener, saat teduh, lakuin firman meskipun nggak gampang. Aku ngerti gitu, lakuin firman kan sebenarnya ya sulit juga ya. Kasihin musuhmu, terus suruh jadi yang terakhir, kalau mau jadi yang pertama, ya basically you gonna choose your suffer lah. Tapi untuk lakuin firman, I think that's the very best decision yang kita bisa lakuin. So masalah datang, jadi kita ready ya. Ya, dan komunitas juga itu yang mengingatkan kita ya. Kalau misalkan kita mulai lupa, mulai bolong-bolong saat teduhnya, lupa doa, itu komunitas yang ngingetin kita untuk kita balik lagi. Oke. Baca firman, tertanam di komunitas. Yes. Terus pelayanan juga, doa. Simple truth, lakukan hal-hal yang very simple buat siap. Oke, terus aku juga dengar cerita Kak Indah tuh juga prepare, punya insurance. You know, kehidupan tuh sebenarnya apa ya, kayak harus lakuin hal-hal simple, tapi setia, taat, nggak aneh-aneh. Konsisten aja. Gitu, iya. Kayak tentang insurance deh, kayak boleh nggak ceritain Kak betapa itu pengobatan ditanggung insurance? Iya, aku fully coverage Oke. insurance. Waktu daftar insurance nggak kebayang dong bakal cancer. Gitu. Jadi boleh ceritain nggak Kak ke teman-teman? Ini edukasi juga ya betapa penting untuk punya insurance. Gimana Kak? Iya, kayak yang tadi aku bilang di awal gitu, dokter itu ngejaga pasiennya, melindungi pasiennya gitu. Karena ternyata aku punya resiko. Nah, dari situ dokter sebenarnya secara manusia gitu ya udah dokter pakai asuransi kantorku aja, maksudnya biar cepat gitu. Tapi ternyata dokter ngelihat lebih luas daripada itu gitu, karena kamu tuh punya risiko. Kalau kamu cuma pakai asuransi kantor, kamu nggak akan ke cover lagi nih, dan nggak tahu biaya pengobatan yang akan kamu keluarin itu berapa besarnya gitu. Dan waktu itu dokter juga menyebutkan limitasi untuk berapa proteksi setahunku yang aku harus punya gitu, bilang gitu. Nah itu puji Tuhan itu saat COVID itu aku udah buka insurance. Aku dan puji Tuhannya ya calonku juga yang membantu aku untuk lebih melek asuransi. Keuangan memang ya kita ngejalanin keuangan ya, nabung, investasi segala macam gitu. Tapi saat itu oh ya bener juga ya, daripada tabunganku juga habis. Kadang kita pakai tabungan juga kan buat jajan, keperluan dana darurat, buat apa keluar lagi dana tabungan, dana darurat gitu kan. Ya udah aku sisihkan untuk aku punya tabungan asuransi gitu yang bisa nge-cover biaya-biaya yang nggak bisa kita bayar nih. Maksudnya kita kan nggak tahu pengobatannya seberapa besar gitu. Nah saat itu dokter minta aku, oh kamu punya proteksi nggak, dibilang gitu. Terus aku inget-inget, aku lupa sekali waktu itu aku emang udah buka gitu, aku udah punya gitu. Terus akhirnya aku tanya agenku, aku udah bisa pakai belum gitu kan. Terus aku kasih tahu dokter, limitasiku segini dok. Oke, besok bisa jalan untuk pemeriksaan selanjutnya dan treatment selanjutnya gitu, dan semuanya tercover. Dan itu pengobatan aku
sekali kemoterapi itu 30-an juta. Oke. Belum biaya-biaya pengobatan pemeriksaan sebelumnya ya, kayak cek lab, biopsi, terus naik cek lab imunohistokimia lagi, terus PET scan. PET scan itu ngecek untuk penyebaran sel kanker dalam tubuh gitu. Itu yang menentukan stadium berapa gitu. Nah, itu semuanya tercover. Dan saat itu aku nggak tahu kalau aku akan sakit gitu, dan nggak ada yang tahu juga. Maksudnya kita nggak ada yang mau sakit juga gitu kan. Itu kan sebenarnya asuransi itu sifatnya kayak kita punya manajemen resiko lah. Kita lempar bolanya ke pihak asuransi kalau misalkan amit-amit terjadi kenapa-napa, aku nggak mau keuanganku itu terganggu. Dana tabunganku yang udah aku siapin untuk nanti biaya pernikahan, biaya pendidikan anak, aku nggak mau itu terganggu jika once aku terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh. Tetap kita ngejaga kesehatan gitu. Tapi manajemen resiko ini udah ada gitu. Betul. Dan kenapa aku juga mengedukasi teman-teman sedari muda, itu lebih sekarang juga kayaknya generasi milenial udah mulai melek ya. Karena limitasi asuransi itu sifatnya kita sewa selama kita kerja. Nanti kalau udah kerja kita udah nggak dapet proteksi lagi, dan biayanya udah lebih mahal dan lebih bertambah usia kan lebih mahal asuransi, dan nggak tahu juga kita hari esok juga kita nggak tahu apa yang akan terjadi gitu kan. Kayak aku sekarang aku udah nggak bisa buka tambahan lagi untuk proteksi apapun karena aku udah punya catatan di rumah sakit gitu. Dan itu ngejaga fondasi keuangan keluarga gitu. Ya jadi gitu ya teman-teman. Jadi penting banget, ini juga edukasi buat yang nonton untuk punya yang namanya asuransi. Ini bukan iklan, tapi penting untuk punya asuransi. Soal kalau teman-teman ada yang mikir kayak aku juga, aku punya asuransi, mikir nggak kepake-pakai, sampai detik ini aku nggak pernah pakai. Tapi yang namanya orang tambah usia, tambah tua, pasti sakit. Orang tua pasti sakit gitu, pasti ada aja sakitnya. Jadi tabung buat masa depan tuh harus punya gitu. Oke, terus Kak boleh nggak kalau yang teman-teman yang nonton nih ada juga yang terdiagnosa kanker, kan Kakak alumni, udah tahu nih peperangan pikiran yang terjadi waktu itu apa aja udah tahu. Nah boleh nggak kasih encouragement di saat-saat lagi diserang tuh, kan bukan cuma fisik ya, mental juga pasti kena serangan dong. Nah di saat serangan itu datang, bagaimana cara menanggulanginya supaya bisa tetap stabil dan akhirnya menang dari sakit ini? Tetap menikmati semua prosesnya. Pesan aku yakin dari segala hal yang diizinkan terjadi pasti punya rencana. Buat teman-teman yang juga sedang menghadapi, mungkin juga terdiagnosa hal yang sama seperti aku, tetap semangat dan menikmati prosesnya, tetap happy. Jadi waktu itu aku tetap mendengerin lagu, aku tetap nyanyi, jadi mengalihkan rasa sakitku dengan hal-hal yang kita sukain aja gitu. Aku tetap olahraga waktu itu, olahraga intensitas yang sedang ya. Tetap menikmati, karena kalau kita bawa kepikiran itu akan makin berasa sakitnya, efeknya itu akan semakin berasa. Jadi mengalihkan pikiran dengan hal-hal yang disukai aja gitu. Makan yang banyak. Saat mau kemo itu nggak dilarang untuk makan apa aja, makan selagi mau makan gitu. Karena ada kondisi yang kita mual itu muntah, tapi masukin lagi, makan aja nggak apa-apa, makan aja yang banyak, karena nanti kemo selanjutnya akan dihajar lagi. Terus makan aja, terus mengucap syukur dan yakin dengan dokter yang sedang menangani itu kunci yang pertama sih, yakin bahwa ini akan mendatangkan kesembuhan gitu. Tuhan pakai dokter dan orang-orang di sekitar untuk mendatangkan kesembuhan. Aku puji Tuhan, dan ini blessings yang luar biasa. Nggak pernah aku duga bahwa aku bisa menghadapi kemoterapi ini dengan survivor juga yang pernah mengalami. Jadi waktu aku PET scan di MRCCC, aku bertemu dengan pasien yang sudah melewati kemoterapi 6 kali dengan regimen yang sama dengan aku, diagnosa yang sama dengan aku. Dan waktu itu selesai kemo, aku biasa pasien-pasien nih ditanya gitu,
"Oh, kamu masih muda, kan kanker apa?" Dibilang gitu. "Kok masih muda kok udah kena kanker," gitu. Wah, itu udah mulai terintimidasi sekali waktu di rumah sakit juga dari pasien-pasien lainnya gitu. Terus aku cerita dan nggak apa-apa. Waktu itu aku berusaha menutup diri gitu. Aku takut kayak aku merasa kayak aku udah nggak punya harapan. Tapi dengan aku cerita, aku vokal, itu kayak aku menghealing diriku gitu. Aku cerita, aku ekspresikan apa yang aku alami, itu malah mengobati diriku gitu. Dan aku waktu itu cerita, aku bilang apa adanya, aku limfoma stadium. Oh, saat itu aku belum tahu stadiumnya, waktu PET scan. Ternyata Cici ini, dia cancer yang sama, tapi udah selesai. Jadi dia PET scan untuk evaluasi. Nah, kami bertukar nomor handphone dan setiap hari aku mengeluhkan apa yang aku alami gitu. Jadi dia udah alumni duluan. Tapi setiap hari aku di-guide. Aku hari ini ngalamin kerontokan, Ci. Aku hari ini aku mual, aku hari ini aku muntah, dan setiap hari dia nge-guide aku. It's okay, Indah, itu memang efeknya kayak gitu. Kamu tetap semangat. Enggak apa-apa, 1 hari lagi kamu bisa ngelewatin kemo, tinggal 4 kali lagi, tinggal 3 kali lagi. Itu yang memang menguatkan gitu. Dan memang penyertaan Tuhan itu nggak pernah kita sangka ya. Dan aku ngerasa itu yang malaikat yang Tuhan utus untuk menuntun aku, untuk aku bisa menyelesaikan kemoterapi. Sampai selesai aku kemo, sampai aku punya berita sukacita aku menikah, aku cerita sama Cici ini. Sampai sekarang kami masih berkomunikasi. Itu cara Tuhan yang menolong aku. Di luar dari apa yang nggak pernah aku pikirin lah. Dan dia kasih gitu. Ya udah, aku jalanin aja Tuhan, aku jalanin aja ini pemeriksaan, aku jalanin suruh cek jantung, suruh PET scan, aku jalanin. Dan waktu itu aku bawa calon tunanganku sebelum aku kemoterapi. Dokter bilang aku harus ambil sel telurnya. Jadi ngejaga dengan segala efek sampingnya karena aku mau menikah gitu. Dan itu aku diskusikan dengan keluarga. Itu keputusan yang sulit aku ambil gitu. Karena sebagai wanita dan efeknya di masing-masing orang kan berbeda. Dan kemoterapi itu menyerang sel-sel yang cepat, yang aktif gitu, yang pertumbuhannya cepat. Itu dia menyerang sel yang mematikan sel yang jahat, tapi juga merusak sel yang baik. Merusak sel yang baik, pertumbuhannya kayak rambut gitu, cepat gitu. Dan reproduksi wanita juga. Nah, waktu kemoterapi pertama itu aku, puji Tuhan, masih sempat haid. Jadi haidku juga berjalan. Tapi waktu pas sebelum kemo itu dokter ngasih tahu gitu. Dan memang dokter kan ngasih tahu kebenarannya gitu ya. Dia harus ungkapkan kalau misalkan one day kamu dilindungi dulu nih sel telurnya, dijaga kalau misalkan terjadi hal kenapa-napa gitu. Tapi saat itu dokter udah ngeluarin tuh surat rekomendasi untuk aku ke dokter Obgyn. Untuk ditaruh sel telurnya gitu. Aku diskusi dengan calonku, dengan orang tuaku, nggak menyertakan mertua, nggak. Calon suamiku waktu itu aku ajak di ruangan dokter sama mamaku, waktu itu aku ajak juga gitu. Dokter mengeluarkan surat yaudah dok, surat rekomendasi dikeluarin, rujukan itu dikeluarin gitu. Tapi pulang ke rumah aku berpikir lagi gitu, dan aku konsultasi lagi dengan dokter lainnya. Jadi ada dokter lainnya yang aku juga konsultasi, dan aku juga konsultasi juga dengan pendetaku gitu, dengan kegelisahanku untuk menghadapi kemoterapi. Waktu itu mau masuk yang pertama, terus saat itu nggak jadi rujukan aku ambil. Karena? Fokusnya aku mau sembuh. Oh, jadi nggak diambil sel telurnya? Enggak. Waktu itu jadi, biar jelas juga, diambil sel telur buat kalau pengen punya keturunan, bisa buat insem gitu ya? Iya. Oke. Karena itu juga bisa merusak. Pokoknya semua sel jaringan itu dirusak. Dan kita nggak tahu maksudnya ke depan itu bagaimana gitu. Jadi dokter ngejaga supaya sel telur itu dilindungi dulu nih, dijaga dulu, diambil dulu gitu. Tapi itu nggak dilakukan? Aku nggak lakukan. Dan puji Tuhan waktu itu aku masih haid. Itu rasanya ngebom banget sih waktu abis kemo, hari ketiga aku haid. Itu double kill. Berantakan deh badannya? Itu double kill banget.
Terus selanjutnya dan masih lancar, selanjutnya masih puji Tuhan. Oh, thank God. Gitu. Oke. Ya, jadi tetap buat teman-teman yang ngalamin gitu ya stay positif aja, percaya Tuhan tuh tolong, hitung berkat Tuhan di sekitar, lihat banyak kebaikan Tuhan di sekitar kita, gitu. Oke Kak, boleh pesan-pesan terakhir buat yang nonton, buat yang menjalani penyakit serupa, buat orang-orang support sistemnya, hal-hal apa aja yang perlu mereka perhatikan. As a support system juga, jangan nanyain ini, jangan, itu kan kadang orang nggak tahu ya, hal apa yang boleh ditanya, hal apa yang nggak boleh ditanya di saat orang lagi mengalami itu. Boleh Kak pesan-pesan terakhir buat teman-teman yang nonton? Untuk support system sih kita butuh lingkungan yang positif gitu ya, untuk ngedukung kita segala macam treatmentnya. Kalau untuk orang-orang sekitar kita yang memang nggak di circle yang terdekat kan kita tidak bisa mencegah orang ngomong apa gitu ya. Jadi waktu itu aku pernah juga, ampun pakai kerudung kayak muslimah gitu, itu juga maksudnya orang sakit kok digini-gini. Waktu itu aku pernah sempat juga mengalami kayak gitu tapi dan itu juga menyerang mental juga gitu. Jadi waktu itu tapi ya udah memang mau diapain gitu. Jadi ya udah hadapin dan nikmatin aja semua prosesnya. Yang aku tahu, yang aku yakini bahwa aku mengungkapkan segala ketakutanku gitu. Aku berusaha untuk berani menghadapi dengan mengatasi ketakutan gitu. Takut aku masih bisa normal nggak ya hidupku? Aku masih bisa berkarya lagi nggak gitu. Tapi satu sisi yang aku pegang adalah, dan ini juga sharing, semoga ini juga menguatkan bahwa lakuin yang terbaik yang kita bisa berikan gitu. Karena ketakutan dan kekhawatiran itu manusiawi, tapi ternyata manusia itu juga nggak perlu khawatir-khawatir banget, karena apa yang bisa kita kendalikan, kita masih bisa berikan yang terbaik gitu. Yang di luar kendali kita ya kita nggak bisa apa-apa. Itu emang udah tugasnya Tuhan gitu. Jadi buat apa sebenarnya manusia khawatir gitu nggak sih? Yang masih bisa di kendalinya kita ya kita berusaha memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan gitu. Di luar kendali kita nggak bisa apa-apa, kita berserah, memberikan yang terbaik dan berdoa, berserah gitu. Dan menjalani satu persatu treatmentnya dengan baik, mensyukuri satu udah bisa lewati, satu bisa lewati sampai selesai gitu. Wow, that's amazing story. Thank you banget Kak udah share kisah hidupnya. Buat teman-teman yang nonton video ini, bisa kalian share ke setiap orang, rekan-rekan, teman-teman yang juga ngalamin hal serupa. Semoga video ini jadi kekuatan ya, cerita Kak Indah bisa jadi kekuatan, jadi pengharapan yang baru buat tetap bisa lakuin yang under your control aja, gak usah overthinking, lakuin yang terbaik aja gitu. Oke Kak Indah, thank you so much sudah datang ke Behind the Story, ceritanya sangat memberkati. Dan teman-teman, thank you so much yang udah nonton Behind the Story. I'll see you guys di next episode. Bye.